Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya argumentasi cerdas dari Mas Abdul Aziz gitu ya yang lagi-lagi membungkam Jubir 02. Di sini Jubir 02 berusaha memuji membela Gibran gitu ya, tapi akan dipatahkan langsung oleh Mas Abdul Aziz. Kita juga akan menyaksikan argumentasi dari Pangeran Siahaan yang di acara Bang Karni Elias Indonesia Layar Club gitu akan membungkam juga jubir-jubir dari 02. Jadi luar biasa ya jubir-jubir dari 03 atau jubir 01 ini sejauh ini memang sangat cerdas-cerdas dan bagus penampilannya kalau berdebat atau adu argumentasi gitu teman-teman. Terus bilang, gimana caranya itu tampang ilegal? Ya siupnya kita cabut. Bos, tampang ilegal gak dipunya iup. Gimana tampang ilegal punya iup? Mau dicabut apanya mau dicabut? Putusan MK dicabut, gak bisa. Gimana caranya? Ini bener-bener di luar akal, di luar nalar gitu loh. Ini banyak sekali Anda bawa diketawain sama pemain-pemain tuh di situ tuh. Pemain-pemain tuh. Semua. Emang lelucon ini. Emang lelucon. Pernyataan-pernyataan banyak sekali lelucon. Terus juga tadi dia meninggalkan podium. Ini di catatan Pak. 3 kali beliau melakukan kesalahan dalam debat. Yang pertama begini-begini itu disalahin sama KPU. Yang kedua dia meninggalkan podium itu kesalahan Pak. Itu nggak boleh dalam aturan KPU. Yang kedua dia bikin SGIE. Itu kesalahan juga. Dan ini 3 kali tanpa ada satupun yang ditindak. Kenapa? Karena beliau adalah Jokowi Junior. Nah ya, kameranya mana ya kameranya? Nggak kelihatan ya kamera? Silakan langsung. Bangga. Sebelum dihantam Anda kasih pembelaan dulu, silakan. Ya bagus, sangat menarik. Ada show-nya di sini yang diperlihatkan oleh Mas Gibran itu memang tanda anak muda begitu. Memang mencari sesuatu hal yang agak sulit dilihat sama orang tua seperti itu. Yang pasti menurut gue ini cringe abis sih. Ini sangat tidak layak untuk bisa dipertontonkan depan publik. Apalagi tadi dibilang anak muda sukanya seperti itu. Tolong please tanya anak muda suka nggak ya begitu? Suka nggak? Ya, salah media. Jadi memang jangan menjadikan anak muda bahwa ini benar-benar membuktikan bahwa ini nir etika. Bahwa etika dimulai dari kepala dan hari ini dibuktikan bahwa dua-duanya ini etika. Ya, izin memberi komentar sedikit teman-teman. Saya setuju dengan Mas Abdul Aziz gitu ya. Kalau dia tambang ilegal, apanya yang mau dicabut? Lagi-lagi Gibran ya, seperti video yang sudah sering kita reaction, ketika dia menjawab sesuatu, suka terlalu menyederhanakan masalah. Entah karena ketidaktahuannya, entah karena memang dia jarang menampung aspirasi di masyarakat sehingga tidak tahu problem yang kompleks di lapangan gitu ya, atau memang karena dia malas saja berpikir atau mencari solusi yang tepat gitu untuk permasalahan-permasalahan yang sudah mengakar di lapangan gitu teman-teman. Bisa juga masalah jam terbang karena kan Gibran baru 2 tahun lebih sedikit jadi wali kota Solo di sebuah kota yang relatif aman lah, tidak seperti memimpin Jakarta misalnya yang lebih kompleks. Jadi bisa jadi indikator-indikator itu yang membuat dia menjawab dengan terlalu sederhana berbagai masalah yang ada di masyarakat atau masalah yang coba diangkat pada debat Cawapres. Ini untuk pertama kali saya lihat dalam sejarah ada incumbent ngomongin narasi perlawanan. Siapa yang dilawan rupanya kan? Siapa yang dilawan? Orang semua nyari di situ kok mau lawan siapa? Ya kan? Cuman gini, ketika bicara mengenai bahwa ini adalah bentuk sebuah ketidaksiapan dari generasi yang lebih senior, lebih tua kepada anak muda yang mau maju. Sehingga selalu dilakukan berbagai cara untuk merongrong. Iya, mungkin itu memang terjadi. Tapi apakah kita bisa menanggalkan atribusi dan predikat yang melekat kepada Mas Gibran? Dengan segala macam privilege? Kan nggak bisa. Kita tidak bisa memandang sosok politik seperti Mas Gibran itu bebas nilai dan juga bebas title. Seolah-olah posisi Mas Gibran itu sama dengan aktivis mahasiswa yang bukan anak siapa-siapa. Seolah-olah sama dengan buruh pabrik yang berada di Tangerang yang bukan anak siapa-siapa. Yang memang mereka semua tuh mau meniti jalan hidupnya dari bawah sampai ke atas tanpa modal yang tinggi. Kita tidak bisa menempatkan itu dalam apple to apple secara ekuivalen. Nggak adil. Nggak adil untuk siapa? Nggak adil untuk orang yang tidak punya privilege. Jadi sehingga kalau ditanya apakah ini betul bahwa sosok dari Mas Gibran mewakili anak muda, betul usianya muda. Tapi usia saya sama Mas Gibran itu cuma terpaut 1 tahun saya di bawah. Dan di generasi saya, itu nggak ada yang ngomong generasi zaman now, butuh solusi zaman now, itu nggak ada.
Nggak ada, itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Itu bukan kosakata generasi saya. Apalagi yang di bawah saya, gitu kan. Jadi saya mempertanyakan sebenarnya. Jadi kalau bukan anak muda, siapa yang ingin dilindungi dengan segala macam langkah ini? Kayaknya sih bukan yang muda-muda. Sehingga kami jadi bertanya-tanya sebenarnya intentionnya nih apa? Intention apa? Apakah kita mau berdiskusi dan berdebat atau justru yang lain? Sehingga dengan segala macam gestur yang dilakukan Mas Gibran kemarin, kami jadi berpikir jangan-jangan memang niatnya Mas Gibran bukan untuk berdebat, tapi untuk bikin konten, Bang. Untuk bikin konten. Kenapa? Karena semua hal yang dilakukan oleh Mas Gibran di panggung debat, semuanya jadi konten di TikTok. Gitu. Dari mulai gestur yang mencari-cari jawaban. Kalau Profesor Mahfud sih dia sudah memberi tanggapan ya atas sikap Gibran di forum debat Cawapres kemarin. Kalau menurut Profesor Mahfud, Gibran tujuannya memang hanya mempermalukan dirinya, kata Profesor Mahfud. Jadi hanya ingin mempermalukan saya, kata Profesor Mahfud. Tapi saya permalukan balik, itu kalau menurut Profesor Mahfud. Gibran lagi ketagihan istilah itu. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull. Pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris itu. Dan beberapa breeding lain di kepalanya itu. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu sakit terus, berdarah terus. Nah, kita bisa bayangkan makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini yang ada soal Gibran di situ tuh. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar. Begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got gitu. Sekali lagi saya mau terangkan ya, saya nggak ada soal dengan politik. Balik lagi pada soal kenapa kita bicara terus tentang environmental ethics, tentang green economy. Padahal yang orang mau tunggu adalah paradigmanya apa itu. Kalau Anda pro lingkungan, apakah Anda pro seperti Eropa memandang lingkungan, seperti Amerika memandang lingkungan, dengan dua ideologi yang berbeda? Sindirannya Rocky Gerung ini halus banget, tapi makjeleb banget, kena banget gitu ya, dan lucu dan kocak dan jenaka. Itulah memang kelebihan daripada Rocky Gerung ya, karena Rocky Gerung ini adalah orang filsafat, sehingga dia itu bisa menari-nari di atas logika kita gitu. Dia bisa membuat sindiran-sindiran yang halus gitu ya, yang membuat dia tuh aman dari hate speech gitu ya, dari ujaran kebencian, tapi kena di kepalanya orang yang mendengar. Orang tahu ini tuh omongannya diarahkan ke siapa dan mengerti maksudnya. Itu kan tadi tentang anjing pitbull itu seperti kocak banget, jenaka banget gitu. Dia tidak arahkan ke siapa-siapa, tapi di kepala yang mendengar itu seperti oh ini maksudnya begini gitu. Jadi lucu dan ketawa sendiri gitu ya teman-teman. Dan saya setuju dengan argumentasi Rocky Gerung, harusnya ini adalah debat paradigma. Seperti kata Caimin, bukan debat definisi atau istilah-istilah. Contohnya begini, kalau debat paradigma itu, mana yang akan Anda prioritaskan lebih dulu? Lingkungan atau ekonomi? Kalau mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kita akan misalnya babat hutan atau gali tanah untuk mencari nikel, tambang atau apapun gitu ya. Karena kita akan masuk ke negara industrialisasi. Atau kita tahan, kita rem, kita cari peluang baru misalnya di industri kreatif, di perfilman, di fashion atau apapun gitu ya, agar pertumbuhan ekonomi naik gitu ya. Tapi kita akan tunda segala hal yang berbau menguras sumber daya alam. Kalau yang saya tangkap sih begitu harusnya debatnya. Jadi kelihatan cawapres mana gitu ya, lebih pro ekonomi atau lebih pro lingkungan, atau dia punya pandangan yang seimbang tentang lingkungan dan ekonomi. Kalau yang saya tangkap sih begitu maksud daripada debat paradigma. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.